Osu, kalian, para fans Detektif Conan, pasti selalu ikut berpartisipasi dalam memecahkan kasus yang ada di anime Detektif Conan. Terkadang kita benar, terkadang kita salah mencurigai pelaku. Terkadang kita berpikir rasional, terkadang juga tidak. Tapi, apakah kalian tahu, ada sebuah cara agar kita mudah memecahkan kasus di anime Detektif Conan? 10 perintah Nox. Ronald Albert Knox adalah seorang pendeta Katolik Inggris, teolog, penyiar radio, dan tentu saja penulis cerita detektif. Dia merupakan salah satu anggota klub penulis cerita detektif di Inggris yang bernama The Detection Club. Dia dan anggota lainnya memiliki ideologi bahwa fiksi detektif bisa membuat pembacanya ikut berpartisipasi, mencoba menemukan solusi misteri sebelum detektif fiksi mengungkapkannya. Maka dari itu, Knox menyusun 10 daftar hal-hal yang harus ditaati oleh anggota Detection Club dalam menulis cerita fiksi detektif yang akhirnya disebut 10 Commandments of Detective Fiction atau bisa disebut 10 perintah Knox. Lalu apa hubungannya Detektif Conan dengan 10 perintah Knox? Sebenarnya gak ada hubungannya. I'm kidding. 10 perintah Knox digunakan untuk cerita fiksi detektif berjenis whodunits. Dan Detektif Conan merupakan cerita fiksi detektif berjenis whodunits. Jadi kedua hal ini bisa banget berhubungan. Untuk yang nanya, Bang, whodunits itu apa sih? Aku nggak tahu, kasih tahu dong. Kok nggak kasih tahu sih? Oh, jauh banget. Whodunits kata sebenarnya itu adalah who has done it. Kalau ditranslate ke bahasa Indonesia, siapa yang telah melakukannya? Whodunits merupakan cerita detektif yang plotnya mengenai siapa yang telah melakukan kejahatan adalah fokus utamanya. Dan penonton atau pembaca diberi kesempatan bersaing dengan detektif fiksi untuk memecahkan masalah. Kayak gitulah. Kembali ke 10 perintah Knox. Karena 10 perintah Knox dan Detektif Conan saling berkaitan, kita bisa menggunakan 10 perintah Knox ini untuk menemukan siapa pelaku di anime Detektif Conan. Lalu, apa sajakah 10 perintah Knox itu? Here we go! Pertama, the criminal must be someone mentioned in the early part of the story, but must not be anyone whose thought the reader has been allowed to follow. Pelaku haruslah seorang yang muncul di awal cerita, tapi tidak boleh yang pola pikirnya diketahui oleh pembaca. Jadi pelaku pasti orang yang muncul di awal cerita, dan mungkin juga muncul di pertengahan cerita, yang pasti nggak akan muncul di akhir cerita. Sebagai contoh Detektif Conan episode 486. Di episode itu, pelaku muncul di awal cerita, dan pola pikirnya tidak diketahui pembaca atau penonton. Kedua, all supernatural or preternatural agencies are ruled out as a matter of course. Kasus pembunuhan yang ada di cerita fiksi detektif tidak boleh menggunakan unsur supernatural atau preternatural. Jadi kalau ada cerita Detektif Conan yang kayak ada unsur supernaturalnya, yakin aja kalau itu bukan kegiatan supernatural. Pasti solusinya bakalan logis. Gak lucu banget kita susah-susah nemuin siapa pelakunya, tapi di akhir cerita ternyata korbannya mati disantet. Contohnya Detektif Conan episode 927 sampai 928. Di episode itu kasusnya kayak dilakukan oleh makhluk gaib. Tapi ketika terungkap ternyata pelakunya menggunakan trik yang rumit dan ribet. Yang ketiga, not more than one secret room or passage is allowable. Kalian pasti tahu kan kasus pembunuhan ruang tertutup? Detektif Conan sering banget menggunakan kasus ini. Nah, poin ketiga ini biasanya terjadi di kasus pembunuhan ruang tertutup. Di kasus ini tidak boleh ada ruangan rahasia. Kalau ada juga paling cuma satu, nggak boleh lebih. Jika memang ada ruangan rahasia, kalian tungguin aja sih Conan nemuin ruangan rahasianya. Yang keempat, not hitherto undiscovered poison may be used, nor any appliance which will need a long scientific explanation at the end. Tidak boleh menggunakan racun atau alat yang belum pernah ditemukan, atau yang belum diceritakan di awal cerita, yang pada akhirnya membutuhkan penjelasan ilmiah yang panjang. Yang aku dapat dari poin keempat ini, boleh aja pakai racun, tapi pembuat cerita harus tahu cara kerja racun itu kayak gimana. Apakah akan langsung mati, apakah akan keluar busa dari mulutnya. Untuk melakukan pembunuhan biasanya menggunakan alat kan? Rasanya aneh kalau nggak pakai alat. Nah, alat yang digunakan ini haruslah yang awam. Jangan sampai alat yang digunakan alat yang orang nggak pada tahu, hingga harus dijelasin panjang lebar dulu. Nah, biasanya alat yang digunakan pelaku muncul loh di awal atau di pertengahan cerita. Jadi kalau ada alat atau benda yang diceritakan di awal atau di pertengahan cerita, kemungkinan si pelaku menggunakan alat itu untuk beraksi. Contohnya, di episode 487. Di awal cerita banyak banget alat yang diceritakan, seperti cincin, kaset HP, kamera analog, meteran, pensil, dan karet. Di akhir cerita terungkap bahwa si pelaku menggunakan alat yang diceritakan untuk mensukseskan aksinya. Nomor 5, not Chinaman must figure in the story.
tidak harus ada orang Chinese di ceritanya. Sebenarnya di poin kelima ini tidak bisa digunakan untuk mencari penjahat di anime Detektif Conan. Karena di poin kelima ini, Ronald Knox bertujuan untuk membuat ceritanya tidak klise. Soalnya di abad ke-20, ada sebuah karakter fiksi bernama Dr. Fu Manchu. Dia ini orang Chinese dan dia adalah seorang penjahat yang sangat jenius. Dr. Fu ini sering banget muncul di berbagai cerita. Nah, jadi maksud Ronald Knox adalah untuk tidak menghadirkan Dr. Fu Manchu lagi. Karena udah banyak banget cerita yang menampilkan Dr. Fu Manchu. Jadi orang Chinese sebenarnya boleh-boleh aja sih muncul di cerita fiksi detektif. Karena ini nggak cocok sama Detektif Conan, ya udah. Yang keenam, no accident must ever help the detective, nor must he ever have an accountable intuition which proved to be right. Tidak boleh ada kebetulan atau intuisi tanpa penjelasan yang nantinya dapat membantu detektif. Di poin ke-6 ini, kita jadi tahu si detektif nggak akan ngasal kalau nuduh pelaku. Kita juga jangan ngasal kalau nuduh si pelaku. Gunakan logika. Kalau logika kita sesuai dengan apa yang terjadi, itu akan menjadi kebanggaan tersendiri juga. Iya kan? Nomor 7. The detective must not himself commit the crime. Detektif tidak boleh menjadi seorang pelaku. Jadi pelakunya nggak mungkin detektifnya, nggak mungkin yang menyelidikinya. Tapi ya, ada salah satu episode Detektif Conan yang pelakunya itu detektif. Ini ada di episode 479. Tapi aku mikirnya gini, memang si pelaku profesinya adalah seorang detektif. Tapi Aoyama Gosho menempatkan dia di cerita ini sebagai pelaku, sebagai tersangka. Jadi poin ke-7 ini masih bisalah kita jadikan sebagai cara menemukan si pelaku, yaitu gak usah mencurigai detektifnya. Yang ke-8, the detective must not write on any clues which are not instantly produced for the inspection of the reader. Intinya gini, detektif harus menyatakan semua petunjuk yang ada dalam cerita kepada pembaca atau penonton. Jadi detektif pasti menyatakan petunjuk-petunjuknya dulu sebelum memberitahu siapa pelakunya. Ya intinya kita harus nyimak sih petunjuk-petunjuk yang diceritakan. Yang ke-9, the psychic of the detective Watson must not conceal any thought which pass through his mind. His intelligence must be slightly, but very slightly, below that of the average reader. Sebenarnya poin ke-9 ini merujuk kepada style penulisan fiksi detektif pada zaman itu, yang dimana cerita dinarasikan oleh sidekick detektif. Jadi sebagian besar petunjuk disampaikan oleh sidekick detektif. Watson ini sidekick dari Sherlock Holmes. Kalian pasti tahu lah. Nah, si Watson ini, sidekick detektif, harus menyampaikan semua yang ia rasa, yang ia lihat, yang ia dengar, dan yang ia pikirkan. Tapi sidekick detektif kecerdasannya harusnya di bawah rata-rata para pembacanya. Poin ke-9 ini novel banget, sedangkan Detektif Conan itu komik. Jadi poin ke-9 ini tidak cocok dengan Detektif Conan. Poin ke-9 ini juga ditujukan untuk sidekick detektif, yang dimana cerita menggunakan sudut pandang orang pertama tokoh sampingan. Sedangkan Detektif Conan biasanya menggunakan sudut pandang orang pertama tokoh utama. Dan terakhir, twin brothers and doubles generally must not appear unless we have been duly prepared for them. Orang kembar sebaiknya jangan muncul, kecuali ceritanya sudah dipersiapkan dengan baik. Kalau orang kembar jadi pelakunya, itu bakal bikin bingung kan? Tapi bisa juga jadi trik yang bagus banget sih, kalau ceritanya sudah dipersiapkan dengan baik. Aku kurang tahu sih, apakah Detektif Conan ada yang menampilkan orang kembar? Kalau kalian tahu, coba komen di bawah. Itu dia 10 perintah Knox, sekaligus menjadi cara agar kita mudah memecahkan kasus di anime Detektif Conan. Memang di setiap episode Detektif Conan tidak selalu cocok dengan aturan-aturan yang dibuat Knox, karena kembali lagi kita dibuat dengan kreativitas pembuatnya. Tapi tidak ada salahnya kita menggunakan 10 perintah Knox ini, dijamin bahkan lebih seru dan tentunya lebih mudah mengetahui siapa pelakunya. Sip, dah selesai videonya. Kalau ada yang salah atau kurang, kasih tahu ya di kolom komentar. Cemiu. Untuk kalian semua yang udah nonton video ini, thank you, bye bye.